24 hari saja 100.000 kali 24 hari sudah 2.400.000. Jadi sudah mendekati UMK. Iya. Gitu loh. Dan tidak termasuk kategori miskin. Itu sudah bersih hitungan kami karena dari asesmen yang dilakukan. Iya. Gitu loh. Ada beberapa dokumentasi yang tadi saya perlihatkan sama Pak moderator, ini di bagian belakang ya. Iya. Itu mereka ketika terjadi pembersihan pulang kampung, yang tadinya acting pura-pura cacat, kaki diseret-seret gitu, pulangnya gaya baik-baik loh. aja ya. Baik-baik saja dan gaya pulangnya, naik pesawat. Iya. Gitu loh. Naik pelni ambil kelas gitulah. Nah, itu hasil akibat yang terjadi. Lalu hal yang lain adalah kita masukkan ke dalam rumah singgah atau ke dalam penampungan, tidak bisa bertahan lama juga. Yeah. Karena satu, ada indikasi ingin melarikan diri. Yang kedua, kita tidak bisa tahan karena dia bukan pidana. Yeah. Bukan terdakwa gitu loh. Jadi posisinya hanya direhabilitasi. Ketika direhabilitasi secara mentalnya, mereka sebetulnya sudah tahu, karena ini menjadi profesi dari mereka kan. Nah, mereka sudah melarikan diri setelah itu. Itulah yang terjadi. Iya. Dari hal seperti ini ya Pak Said, apakah memang sudah ada nih yang sudah terpantau ya, sudah ada nih pelakunya yang sudah tertangkap misalnya kerjasama dengan kepolisian, misalnya dari para penampung ilegal ini yang memperkerjakan anak untuk berjualan atau meminta-minta misalnya? Ya, di Tanjung Pinang ini tidak terdetek ya. Okay. Siapa kita kategorikan namanya gembong ya Bu Siska ya. Yeah. Mafianya itu. Kenapa? Karena pelaku dasarnya para gelandangan pengemis ini tidak mau buka suara. Mereka tidak mau bicara siapa orang di belakang mereka. Orang di belakang layar mereka ini tidak mau bicara. Dan kita tidak bisa tekan karena satu tadi, mereka tidak menjadi terdakwa sebuah kesalahan produk hukum. Gitu loh. Yeah. Nah, yang hal lain adalah orang yang di belakang layar ini juga pandai memainkan perannya. Gitu loh. Jadi petak umpet, kucing-kucingan. Gitu loh. Nah, itu juga, dan ini saya rasa hampir terjadi di seluruh provinsi atau seluruh wilayah kabupaten kota se-Indonesia. Karena saya di dalam jejaring pekerja sosial secara nasional juga sempat mempertanyakan hal tersebut. Yeah. Kemarin hari kan sebelum menjadi fungsional kan saya dipercaya diamanah menjadi pejabat RSTS, Yeah. Rehabilitasi Sosial Tuna Susila. Nah, saya rajin bertemu rapat gitu dengan pertemanan secara nasional. Yeah. Walhasil sama gitu. 11-12 dengan keadaan saya tangani yang ada di sini. Gitulah kira-kira Pak moderator. Baik, terima kasih Pak Said. Mbak Siska, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Said Edi tadi ya, sejauh ini nih Mbak Siska selaku penyuluh hukum, apakah memang sudah ada nih edukasi ataupun juga bimbingan nih bagi korban yang sudah terindikasi akibat dari tindak pidana perdagangan orang ini? Atau yang baru-baru viral ini, apakah Mbak Siska sudah bertemu atau sudah berbicara barangkali? Belum. Okay. Jadi kalau saya melihat ya, kemarin pernah beberapa tahun yang lalu dapat informasi korban perdagangan orang yang ada di Dabo Singkep gitu ya, karena dari Bandung mau bekerja di Malaysia, dikirimnya ke Dabo, katanya ini Malaysianya desanya di Malaysia gitu, padahal itu masih di Indonesia gitu ya, yang gitu pernah. Terus kalau pertanyaannya apakah sudah ada pendidikan atau pelatihan, nah ini bicara tentang, kalau tadi kan Pak Said Edi sudah jelaskan ya, bahwa kita punya fasilitas, kita punya tenaga, kita punya SDM, tapi semua itu
punya keterbatasan dan jumlahnya sangat minim. Sama Betul. penyuluh hukum di kantor wilayah cuma 2 orang juga gitu ya. Jadi memang dengan semua keterbatasan Kepri terus berbuat gitu ya. Dan korbannya itu bukan hanya di seputar Kepri. Tadi seperti yang saya pernah saya pernah langsung lihat itu yang korban dari Bandung itu ya, yang korbannya sampai di Dabo Singkep itu sempat sempat dibantu oleh shelternya Dinas Sosial Kabupaten Lingga gitu kan. Tapi sampai kapan kita akan membantu terus? Maka harus dipulangkan kembali ke rumahnya. Nah, proses pemulangan itu nunggu kapal pelninya, sampai kapal pelni datang itu nunggu makannya semua ditampung di kita juga. Nah, ini jadi kalau bicara tentang bagaimana apakah pendidikan sudah ada? Ya, pasti sudah. Tapi apakah itu berefek besar? Nah, ini juga belajar dari Dinas Sosial Kabupaten Lingga nih Pak Edi. Kebetulan sempat ngobrol sering ya, karena sering bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lingga juga. Mereka sudah tangani korban-korban gitu ya, sudah disekolahkan, sudah bagus gitu ya, udah masukin pondok. Sekali pulang masih lagi terulang lagi, ada saja. Nah, itu kita nggak bisa bilang ya, kalau pakai bahasa kampung kita sustainable gitu ya, berkelanjutan. Nah, keberlanjutannya itu sampai kapan negara akan terus menanggung kalau si korban juga pelaku tidak berhenti. Nah, kalau korban ini kan kadang-kadang giuran itu terus mengalir, tergiur lagi gitu. Padahal harusnya sudah diberikan pertolongan, sudah direhabilitasi kesehatan, rehabilitasi mental juga, rehabilitasi sosial juga dilakukan. Maksudnya diberikan pendidikan, pelatihan untuk ikut keterampilan ini, keterampilan itu, sudah bisa menjahit. Diharapkan kalau keluar nanti ya jahit satu baju sekarang kan lumayan ya Pak, upah jahitnya. Tapi kok nggak ditekuni ya, padahal tempat menjahitnya juga kadang udah disiapkan oleh dinas terkait, Pemda terkait gitu kan. Ini ada rumah yang mereka bisa bekerja lah di sana. Tapi itu juga sama seperti yang Bapak tadi katakan, Pak Edi katakan bahwa mereka ingin keluar kayak di penjara sama kita, padahal kita tuh ingin membantu mereka. Nah, mungkin itu ya yang saya ketahui di lapangan, terkhusus di Kabupaten Lingga, karena memang banyak kerjasama dengan Kabupaten Lingga sejauh ini, banyak turun langsung ke sana juga. Jadi kalau ditanya tentang pelatihan, banyak sekali yang sudah dilakukan. Dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau, yang tentunya kalau provinsi itu kan wilayahnya nggak khusus ya, seluruh kabupaten kota, 7 kabupaten kota, maksudnya 2 kota dan 5 kabupaten. Tapi tiap-tiap kabupaten kota itu kan berkoordinasi dengan provinsi, dengan Pak Edi melaporkan apa yang dilakukan, dan provinsi akan memikirkan cara-cara, solusi apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan kondisi korban juga kepada posisi yang sebelumnya, atau sampai pada posisi yang lebih baik lah, tidak lagi menjadi korban dan sudah bisa berdiri sendiri. Seperti itu mungkin menurut pendapat dan pengalaman saya. Baik, oke. Pak Said, ini bagaimana nih mekanisme koordinasi nih antar lembaga seperti misalnya Dinas Sosial, Kepolisian, BP3MI dan lembaga lainnya dalam penanganan korban TPPO ini? Ya, setiap tahun, tunggu dulu. Perlu diketahui juga oleh masyarakat Tanjung Pinang khususnya, umumnya Kepulauan Riau, bahwa Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau itu setiap tahun dibiayai adanya kegiatan bimbingan mental, spiritual, dan kesehatan untuk pencerahan kepada PMKS-nya, penyandang masalah kesejahteraan sosialnya. Lalu yang kedua, itu setiap tahun 1 kali, kalau dulu sampai 2 kali di awal dan di akhir tahun, itu diadakan rapat koordinasi antar lembaga. Ini baik lembaga hukum maupun lembaga sosial. Jadi menyamakan persepsi visi misi untuk menindaklanjuti ke depannya supaya terjadi perubahan dan menjadi lebih baik dari yang ditangani sebelumnya. Nah, itu setiap tahun loh. Sekarang karena efisiensi, tapi masih tetap diselenggarakan setahun sekali. Insya Allah nih di semester besok atau di akhir tahun besok ini, Triwulan 4 ya Pak? Ya, Triwulan 4 akan diselenggarakan pertemuan antar lembaga untuk hal tersebut. Untuk evaluasi dan sebagainya gitu ya Pak? Evaluasi kinerja karena dilakukan oleh masing-masing satker, satuan kerjanya, juga mengevaluasi apa yang menjadi tindakan on group atau tim terpadu dari masing-masing gugus tugas yang dilakukan, baik di dalam proses TPPO
maupun di dalam proses rehabilitasi sosial yang lainnya. Perlu tahu juga Pak moderator, Ya. di pendidikan juga ada loh, itu rehabilitasi wacana untuk para siswa. Ya. Jadi selain bentuknya sosialisasi, juga memberikan pencerahan melalui film, kemudian melalui sandiwara yang ditampilkan dan lain sebagainya lah, begitu. Dan itu dilakukan. Jadi pekerja sosial masuk sekolah. Kalau di Tagana itu Taruna Siaga Bencana masuk sekolah, kalau sekarang ada yang lain itu pekerja sosial masuk sekolah. Demikian kira-kira. Iya, baik. Dalam hal proses asesmen kebutuhan korban sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial itu seperti apa, Pak Said? Ya, pertama-tama kalau kita mendapatkan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kita melakukan pendekatan dulu secara aktif ya, baik kepada korbannya ataupun kepada pelaku korban apabila kita mengetahui siapa pelakunya. Itu loh. Untuk menggali asesmen. Jadi nggak kita bawa kertas kita tanya macam kita kayak polisi gitu, tidak begitu ya. Tapi kita bertanya dari heart to heart, dari hati ke hati ke mereka, bicara dengan obrolan santai, bahkan penyajian makanan dan minuman, supaya kita mendapatkan apa yang tidak kita ketahui yang ada di pemikiran si korban atau pelaku dari korban tersebut. Nah, langkah berikutnya setelah itu kita tuangkan dalam asesmen. Kemudian asesmen ini menjadi lembar kertas kerja untuk dilakukan langkah berikutnya dari proses rehabilitasi. Apakah korban ini harus dibawa ke dalam rumah singgah atau cukup dia dikumpulkan saja kepada keluarganya yang lain, yang situasinya menjadi rumah aman bagi si korban. Nah, itu langkah kedua. Lalu langkah ketiga juga setiap waktu atau hari demi hari itu tetap dilakukan pertemuan secara aktif untuk dilakukan perkembangan secara mutu spiritual, secara mutu mental si korban supaya dia tidak ketakutan seperti masa sebelumnya. Ya saya rasa itu dulu. Baik. Nanti akan saya lebih jelas, lebih panjang lagi. Oke, Mbak Siska juga tadi memaparkan ya keterbatasan dari sumber daya manusia dalam hal khususnya nih penanganan dari TPPO ini ya. Jadi bagaimana nih strategi bersama dinas sosial nih dalam hal menangani dari permasalahan TPPO ini dengan jumlah SDM yang masih minim? Ya, sejauh ini kalau saya lihat yang dilakukan adalah tetap semangat yang pertama, kemudian terus menjaga integritas dan bekerja lebih waktu. Jadi kalau saya lihat teman-teman di Peksos di belakang kantor saya, apa nama kantornya Pak? Bumi Segantang Lada. Bumi Segantang Lada baru itu ya, kantor lama. Oh, kantor lama. Tapi namanya sekarang berubah kalau saya nggak salah. Namanya berubah. Itu memang bekerjanya tidak kenal waktu ya, karena ya korban yang datang segala macam itu ditanganinya 24 jam gitu. Nah, saya pun terkadang mendapatkan telepon konsultasi itu juga di jam-jam mau tidur baru dapat telepon. Ini gimana ya? Ini begini. Jadi apa yang dilakukan dengan keterbatasan ya kita tidak bisa berkeluh kesah, tapi harapannya semoga bisa dipenuhi dan kepada generasi zaman now juga mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang mau belajar psikologi untuk dapat memenuhi kapasitas tenaga psikolog di Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjung Pinang juga gitu ya, karena memang tenaga-tenaga inilah yang dibutuhkan, psikolog, kemudian Peksos juga. Peksos ini juga harus tahu lebih banyak ya, karena terkait kendala sosialnya, kemudian kaitan dengan hukumnya, kemudian ketika berhadapan dengan polisi bagaimana berkomunikasinya, karena kadang-kadang ada benturan pendapat gitu ya. Nah, ini juga hal yang kalau dibilang berkoordinasi ya, mungkin dalam bertugas hendaknya kita sama-sama dapat menurunkan ego masing-masing lembaga, masing-masing pihak untuk mencapai tujuan
terselesaikan Pak, bukan terselesaikan ya Pak, tapi bisa dieksekusi tindak lanjut terkait korban perdagangan orang ini atau kasus-kasus lainnya yang memang harus sampai lewat ke jalur dinas sosial lewat rehabilitasi, karena rehabilitasi kesehatan itu mungkin cepat ya, tapi rehabilitasi sosial, rehabilitasi mental itu butuh waktu yang panjang, apalagi rehabilitasi sosial karena kan kita harus mengembalikan kondisi dia balik ke masyarakat dalam kondisi yang tepat dan tidak lagi jadi korban nanti, tidak terulang kembali. Nah ini juga saya harapkan kepada pendengar RRI Pro 1 dimanapun gitu ya, Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun, jangan memandang sebelah mata terhadap mantan-mantan gitu ya, maksudnya orang-orang yang pernah direhabilitasi, jangan membuat mereka terkucil, kemudian jangan membuat sakitnya terulang kembali, karena terkadang bulian itu membuat orang menjadi sakit ya dengan ucapan-ucapan orang-orang di sekitar. Nah, jadi mudah-mudahan masyarakat juga bisa membantu lembaga-lembaga dalam hal ini pemerintah termasuk kami untuk bisa mempercepat proses rehabilitasi sosial itu terjadi. Karena ketika balik ke masyarakat itu kondisinya di masyarakat lagi, kita nggak bisa ikut jauh lebih lagi, dan harapan kami tentunya masyarakat bisa membantu untuk melihat mereka sebagai orang yang sudah sembuh, sudah bisa bergabung kembali dengan masyarakat. Begitu mungkin. Ya, baik. Pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kedua narasumber kita, silakan di line telepon 077127700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 08117789830. Jendela Kepri. Baik, kita ke Pak Saidi. Pak Saidi boleh boleh ya dijelaskan terlebih dahulu nih tugas dan fungsi subgugus rehabilitasi sosial dalam TPPO ini. Bagaimana tugas dan fungsinya? Ya, tugas kita di dalam TPPO khususnya di sub bidang rehabilitasi itu kita setelah mendapatkan data si korban, kita lakukan rehabilitasi sosial. Baik. Dan wadahnya tadi sudah jelas adalah TPPO. Kemudian kita memberikan layanan konseling seperti tadi yang saya sampaikan di muka tadi, pendampingan, kemudian reintegrasi sosial. Kita lakukan hal tersebut. Bila si korban sudah nyaman, sudah tenang, sudah bisa berinteraksi secara baik kepada kami sebagai petugasnya, baru kita meninggalkan korban untuk melakukan penyusunan laporan. Laporan atau hasil asesmen yang kita buat itu sebagai acuan untuk tindak lanjut langkah berikutnya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa bisa saja korban kita bawa ke rumah singgah atau bisa saja ke rumah aman yang merupakan bagian dari keluarga yang dekat dengan si korban. Demikian kira-kira. Perlu diketahui juga Pak Moderator, dulu rehabilitasi sosial ini kesepian, sendirian. Tapi sekarang setelah ada MOU, adanya kerjasama, adanya kemitraan, jadi tidak lagi ditangani oleh satu pihak saja, tapi sudah menjadi kolaborasi bersama. Makanya adanya satgas-satgas yang muncul, Satgas Perlindungan Anak di Kementerian Pendidikan atau di Dinas Pendidikan pada tingkat Pemda, kemudian Satgas TPPO di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Sosial, kemudian Satgas Gakum, Penegakan Hukum TPPO di unsur-unsur penegak hukum, polisian, jaksa, Kumham, dan seterusnya. TNI Polri juga itu terlibat ya. Lalu hal yang lain juga adanya MOU terhadap rumah sakit, rumah singgah, bahkan yayasan atau LSM, LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan unsur swasta untuk menerima dari kasus-kasus tersebut dan menangani. Dan perlu juga diketahui ada NGO loh, Badan Global Dunia yang membiayai kepada LKS ini untuk melakukan penanganan terhadap rehabilitasi sosial. Kira-kira seminggu yang lalu saya baru diundang di Jakarta sebuah studi klasifikasi pendidikan untuk TPPO, disampaikan oleh dua orang dokter, yang satu dari Australia, yang satu dari Selandia Baru. Itu mereka membedah dan mencari informasi baru, hal-hal baru
tentang tindakan perdagangan orang di Indonesia sebagai bahan bercontohan yang akan dilakukan mereka kepada negara-negara lain, karena dianggapnya di Indonesia banyak penduduk, kemudian keadaannya lebih cukup kompleks gitu loh, keadaan untuk sosialnya, maka mereka melakukan penelitian dan pementasan masalah terhadap mereka punya disertasinya itu di Indonesia. Saya diundang selama 2 hari di Hotel Asli di Jakarta di daerah Wahid Hashim. Kemudian mereka membedah itu. Yang diundang juga untuk hadir di acara itu saya pikir cukup hebat, potensial, karena tidak sembarangan orang saya lihat punya klasifikasi pendidikannya. Di situ ada hakim, ada jaksa, TNI Polri, kemudian ada pekerja sosial yang cukup potensial, lalu peneliti-peneliti dari akademik dan beberapa pihak swasta yang memberikan dana sampingan hasil usaha perusahaannya itu menjadi sebuah penyertaan sosial di beberapa tempat. Demikian moderator. Ya, baik. Sebelum ke Pak Said kembali, kita ke Mbak Siska nih. Nah, Mbak Siska tadi juga menjelaskan ya tentang upaya dari pemulihan mental, baik itu dalam hal sosial dan juga ekonomi korban setelah kembali kepada masyarakat. Nah, bagaimana nih peran dari Kementerian Hukum nih dalam hal korban untuk mendapatkan keterampilan, pelatihan keterampilan atau bantuan pemberdayaan ekonomi dan sebagainya? Mungkin kalau untuk menjawab ini domain kami memang tidak sampai kepada itu. Tapi yang kami lakukan adalah terus menyuarakan hal-hal baik untuk didengar oleh masyarakat dan mudah-mudahan ada yang tersentuh dan mengikuti apa yang kami sarankan, karena sesungguhnya memperbaiki kondisi masyarakat itu pulang kepada masyarakat dan sebagai seorang penyuluh hukum memang tugas penyuluh hukum ini menyentuh langsung ke masyarakat karena kita yang langsung menerima konsultasi dan ketika melakukan penyuluhan hukum langsung pun kita yang bertemu mereka langsung. Jadi kita harus siap untuk sejauh apa kerja penyuluh hukum di kantor wilayah, kita harus siap menerima apapun yang datang ke kita, meskipun terkadang kita tidak bisa melakukan apapun, tapi mungkin paling tidak mendengarkan keluh kesah masyarakat itu menjadi jalan terbaik yang sudah saya lakukan gitu ya, dan memberikan rekomendasi seringan mungkin. Maksudnya ya mungkin kita tidak bisa membantu keuangan mereka, mungkin kita juga tidak bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan, tapi informasi ketika ada peluang untuk itu ya kita tetap harus sampaikan gitu ya. Ya saya juga ada pekerjaan di sini, itu saya biasanya share di media sosial, dan hari ini kita bisa melakukan penyuluhan hukum langsung dan tak langsung melalui radio dan menggunakan media sosial dan live untuk berbagi informasi. Jadi itu yang dapat kami lakukan karena memang kita di sisi pencegahan dan ada hal-hal yang bisa kita layani, juga banyak hal yang tidak bisa kita layani, tapi paling tidak kami menjadi tempat yang selalu mendengar keluhan masyarakat yang hubungannya dengan hukum. Nanti mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang dapat dibentuk dari hasil-hasil apa yang terjadi di lapangan. Oh ini berarti butuh ini, oh aturannya berarti kurang tepat, oh ini udah nggak relevan lagi, sehingga itulah yang kemudian kita sampaikan ke teman-teman analis hukum, melihat kebijakan-kebijakan aturan hukum yang sudah ada, kemudian mereka mencoba menganalisa aturan-aturan hukum yang sudah berlaku tapi tidak bisa, maksudnya belum bisa berbuat banyak sehingga perlu dirubah atau perlu keluar aturan baru. Nah itulah menjadi tugas kami di Kementerian Hukum, melihat kondisi lapangan, kemudian kondisi lapangan ini dianalisa apakah ada aturan yang salah atau yang kurang, sehingga itu dianalisa oleh para analis hukum, kemudian kita sampaikan itu kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten kota dan provinsi, kemudian nanti dibantu untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang bisa membuat aturan yang menjadi bahan untuk tindak lanjut kebijakan berikutnya di masyarakat. Iya, baik, mungkin secara lengkapnya untuk Pak Said ya, Pak Said. Jadi ini dari peran subgugus rehabilitasi sosial dalam TPPO ini, apakah dalam hal penanganan rehabilitasi saja atau pasca rehabilitasi masih mendapatkan nih pelatihan keterampilan atau bantuan pemberdayaan ekonomi? Ya, kalau pelatihan perbaikan terhadap mental masih dilaksanakan dan itu nggak pernah putus. Lalu perbaikan secara pandangan mental yang dilakukan yang pertama tadi, itu kita kan ada Balai Tenaga
Kerja, BLK. BLK. BLK, Provinsi. Iya. Balai Latihan Tenaga Kerja. Itu ada MOU di situ untuk mengikut sertakan terhadap para korban-korban ini untuk kembali pulih secara mentalnya, untuk mau atau berkeinginan menjadi lebih baik dengan bekerja. Begitu, diberikan pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, yang perlu diketahui adalah edukasi tersebut di dalam TPPO itu tujuannya adalah mengurangi daftar dari posisi masyarakat miskin menjadi masyarakat yang berkembang. Itu loh. Nah, satu lagi soal TPPO ini perlu diketahui oleh masyarakat. TPPO ini bukan sekedar bicara soal mental spiritual saja, tapi ada juga soal penjualan organ tubuh. Wow, tuh. Nah, ini agak-agak Berat ya, unik dan agak-agak horor dikit lah ya. Extraordinary. Iya. Kenapa? Sekarang kan banyak kejadian di Indonesia, wabil khusus Kepri supaya diingat. Ya, kenapa ada penjualan organ tubuh? Adanya orang-orang yang hilang gitu, tidak terdetek gitu. Tiba-tiba sudah diketemukan meninggal. Dalam pemberitaan secara nasional kan tidak dijelaskan bahwa siapa di mana dan siapa, kenapa dia sampai sedetail mungkin itu dia menjadi korban dari tindakan tersebut. Nah, TPPO itu bicara soal penjualan organ itu tadi, ginjal terutama, gitu loh. Terus ada hal lain, hati, kemudian ada kepentingan lain di luar itu, jantung, gitu loh. Nah, korban terbesar yang terjadi itu untuk tindak pidana perdagangan orang, wabil khusus untuk organ tubuh, kebanyakan yang diserang itu adalah kaum disabilitas. Yang kedua itu orang-orang yang sehat, yang kedetek, mempunyai kecocokan di medisnya dengan orang yang mau diselamatkan. Dan ini oknum-oknumnya adalah mafia-mafia yang tidak diketahui gitu loh. Nah, sekarang pihak kepolisian kan saya lihat semakin rajin dan semakin aktif untuk menyelidiki hal tersebut. Ini sebuah acungan jempol juga kepada Polri bahwa ada tindakan untuk mentuntaskan hal-hal tersebut di dalam TPPO. Kami sudah dengar di ketika adanya rapat bersama ya Bu Siska ya, waktu evaluasi itu juga mematahkan supaya tidak terjadi atau mengecilnya angka hal-hal tersebut, kejahatan pidana tersebut. Demikian kira-kiranya, moderator. Baik, kita sudah berada di penghujung siaran nih Mbak Siska dan juga Pak Said Edi tanpa terasa. Dan sebagai closing statement singkat saja kita ke Mbak Siska terlebih dahulu. Silakan Mbak Siska. Ya, kalau bicara closing statement, tadi mungkin kita sudah dengar ada kendala yang dihadapi dalam rehabilitasi sosial, mulai dari rendahnya laporan kasus karena banyak yang diam saja melihat kondisi ini, merasa itu bukan urusannya, kemudian terbatasnya fasilitas kita untuk rehabilitasi, terbatasnya SDM, kurangnya koordinasi antar lembaga. Mudah-mudahan makin banyak yang bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Kondisi ini saya harapkan di closing statement bisa membuat hati kita semua tergugah. Kalau kita terus bicara tentang kekurangan, kita tidak akan berhenti berkeluh kesah, tapi ayo kita lakukan tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menangani ini, untuk bisa membantu mengecilkan angka ini. Maka kepada masyarakat, kepada pendengar RRI Tanjung Pinang, kami mohon bantuan untuk sama-sama ikut peduli untuk bisa menangani kondisi ini, baik dalam pencegahan, kemudian dalam terjadinya, kemudian bagaimana ketika sudah selesai dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan ke masyarakat, dan kembali masyarakat bisa menerima kembali para korban TPPO ini. Dan mudah-mudahan kita bisa memulai dari rumah kita masing-masing, menjaga keluarga kita masing-masing untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang. Baik, singkat saja Pak, saya sebagai closing statement. Baik, satu, perlu waspada. Yang kedua, rajin-rajinlah untuk bicara di dalam keluarga supaya keselamatan me time dari keluarga tersebut juga teralokasi dengan baik. Kemudian mengetahui apa yang terjadi pada keluarga kita
supaya kita dapat mencegah tadi seperti yang Bu Siska bilang, tindak pidana perdagangan orang, bahwa tidak terjadi lagi kejahatan terhadap kita punya keluarga. Demikian kira-kira, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Said Edi dan juga Mbak Siska Sukmawati sudah bersedia hadir di studio untuk membahas mengenai tentang rehabilitasi sosial TPPO di Provinsi Kepri, dan juga kepada pendengar dan pemirsa yang sudah mendengarkan siaran kita di Jendela Kepri. Saya Ardian Huta Barat dan juga kedua narasumber mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas Presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda. Inilah Persatu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.